Memiliki hubungan yang sehat dalam kisah percintaan merupakan impian banyak orang. Namun terkadang hubungan percintaan tidak berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan. Tanpa disadari, Anda justru berada dalam suatu hubungan abusif yang tentu merugikan diri Anda sendiri. Abusive relationship atau hubungan abusif adalah pola atau perilaku kekerasan dalam suatu hubungan yang digunakan untuk membentuk kuasa dan kendali terhadap pasangannya atau mantan pasangannya. Perlakuan tersebut bisa berupa ancaman, isolasi, dan intimidasi secara emosional, finansial, seksual, dan fisik. Kekerasan dalam pacaran merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi dan cenderung korbannya adalah perempuan. Sedikit yang menyadari bahwa hubungan kasih sayang sebelum menikah sangat rawan terhadap tindak kekerasan. Bahkan sebagian menganggap bahwa itulah konsekuensi dalam pacaran. Sehingga walaupun terjadi kekerasan dalam berpacaran, seseorang tetap mempertahankan hubungannya. Kekerasan dalam pacaran terbentuk dalam banyak perilaku yang berefek terhadap psikis maupun fisik. Berbeda dengan efek fisik yang jelas dapat teridentifikasi. Efek psikis sangat sulit untuk dikenali bahkan oleh perempuan sebagai korbannya sekalipun. Biasanya tingkat kekerasan tersebut bisa meningkat dari waktu ke waktu. Anda mungkin akan mengalami ancaman atau kekerasan secara verbal dan emosional pada awalnya. Seiring waktu, ancaman ini bisa berubah menjadi kekerasan fisik yang dapat menimbulkan bahaya paling nyata. Orang yang terlibat dalam hubungan abusif, baik itu korban maupun pelaku, tidak menyadari seberapa besar dampak kerusakan yang paling mungkin ditimbulkan. Padahal, efek dari kekerasan ini dapat mempengaruhi kualitas kehidupan dan karakter Anda. Bahkan, kekerasan secara emosional saja bisa menimbulkan gangguan mental pada korbannya, seperti gangguan kecemasan atau depresi. Tanda-tanda Anda terlibat dalam abusive relationship atau hubungan yang abusif. Perlakuan kasar dengan tangan, seperti ditampar, didorong, diguncang, dipukul, ditendang, dan ditinju. Pasangan mencoba mengendalikan berbagai aspek dalam kehidupan Anda, seperti cara Anda berpakaian, dengan siapa saja Anda boleh berteman, dan mengatur apa yang Anda harus katakan. Diperlakukan dengan tidak layak, seperti pasangan Anda bilang mencintai Anda, tetapi selalu saja meremehkan Anda. Ancaman pasangan untuk menyakiti Anda atau dirinya sendiri jika Anda meninggalkan hubungan. Memutarbalikkan fakta untuk membuat Anda merasa bersalah atas tindakan dirinya sendiri. Selalu menuntut ingin tahu di mana Anda berada sepanjang waktu. Cemburu dan marah ketika Anda ingin menghabiskan waktu bersama teman-teman. Dampaknya membiarkan diri berada dalam abusive relationship. Kerugian fisik. Kerugian fisik yang dimaksud bisa berupa nyeri atau sakit di area tubuh yang mengalami kekerasan, luka, memar, rambut rontok, atau pada kasus yang parah bisa menyebabkan gegar otak. Isolasi interaksi sosial. Abusif bisa menjauhkan korban dari anggota keluarga dan teman-temannya. Korban kekerasan umumnya akan mengalami perubahan perilaku dan tidak percaya diri. Kondisi emosional dan psikologis yang kacau. Hubungan abusif bisa memengaruhi kesehatan mentalnya, menjadi tertekan, tidak dicintai, dan tidak berharga. Berdampak pada anak. Jika sudah menikah dan memiliki anak akan mengalami masalah emosional, kognitif, dan saksi dalam tindakan kekerasan. Anak tersebut akan merasa takut dan cemas berlebihan. Apa kalian tahu film posesif? Nah, film itu cukup menggambarkan keadaan abusif relationship dalam pacaran. Yudis yang awalnya kelihatan baik, lama-lama mengekang Lala, mulai menjauhkan Lala dari keluarganya, dan akhirnya malah menghalangi Lala untuk berprestasi. Langkah awal untuk terlepas dari abusive relationship adalah menyadari bahwa hubungan Anda penuh dengan kekerasan. Jika Anda sudah menyadarinya dan merasa aman untuk menghadapinya sendiri, beritahu pasangan Anda bahwa perilakunya tidak dapat diterima. Anda juga bisa melakukan konseling, baik sendiri atau bersama pasangan Anda, kepada ahli kesehatan mental. Namun
Namun, jika hal ini sulit dilakukan dan pasangan Anda terus-menerus melakukan kekerasan, inilah saatnya untuk keluar dari hubungan tersebut. Memang terkadang mengakhiri hubungan sulit dilakukan meski sudah tidak sehat, terlebih jika Anda masih menyayangi pasangan Anda. Namun, Anda harus selalu ingat bahwa Anda berharga dan layak untuk mendapatkan kasih sayang. Jangan ragu untuk menceritakan dan meminta bantuan pada orang yang Anda percaya. Biarkan orang tersebut mendukung dan membantu Anda mengakhiri hubungan dengan tetap aman. Anda pun tidak perlu merasa sendirian, sebab tidak hanya Anda yang mengalami kejadian seperti ini. Kalau orang lain bisa keluar dan sembuh dari trauma, maka Anda pun bisa melakukannya. Adapun jika Anda terluka secara fisik akibat abusive relationship, sebaiknya Anda pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis dan segera hubungi polisi untuk memperoleh bantuan. Bagi Anda yang sudah berumah tangga, Anda pun perlu mencari tempat tinggal yang aman bersama dengan anak Anda. Jika Anda berada dalam kondisi ini, berusahalah sekuat tenaga untuk keluar dari kondisi ini. Anda mampu keluar dengan selamat dan menata ulang hidup Anda, terutama dalam hubungan cinta. Ingatlah, abusive relationship tidak akan terjadi jika seseorang mengetahui bagaimana cara mencintai dirinya sendiri. Jika pasangan mengakui mencintai Anda, ia tidak akan memperlakukan Anda dengan kejam, bahkan melakukan kekerasan pada Anda. Percayalah, akan ada seseorang yang lebih baik jika Anda berani melepaskan diri dari hubungan cinta tidak sehat ini.